Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang toharoh. Ada 3 subbab. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, dan yang ketiga tayamum. Langsung ke subbab yang pertama, yaitu wudu. Wudu itu punya rukun dan juga sunnah. Rukunnya itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima mengusap kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir tertib. Sedangkan untuk sunnah-sunnahnya itu ada banyak. Yang pertama ada membaca basmalah, yang kedua bersiwak atau sikat gigi, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat istinsyak dan istinthar, yang kelima ada mengusap kedua telinga. Selanjutnya melakukannya dengan 3 kali, setiap itu 3 kali. Selanjutnya ada mendahulukan yang kanan dengan yang kiri, dan yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Langsung ke prakteknya saja. Yang pertama yaitu niat. Bacaannya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Setelah niat, kita mengusap muka dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap tangan sampai ke siku yang kanan, kemudian yang kiri. Setelah membasuh tangan, ada mengusap sebagian kepala dari depan sampai ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu mengusap kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir membaca doa setelah wudhu, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Masuk ke sebab yang kedua, yaitu mandi. Mandi di sini biasa digunakan untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Sebab-sebab diwajibkannya mandi itu yang pertama karena keluarnya air mani dengan syahwat, baik sadar maupun tidak, untuk laki-laki maupun perempuan. Yang kedua karena melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga setelah selesainya haid atau nifas. Yang keempat setelah melahirkan. Yang kelima orang meninggal, dan yang keenam orang mu'alaf. Sini juga ada rukun-rukun dan juga sunnah-sunnah. Rukun mandi yang pertama yaitu niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan yang ketiga yaitu membersihkan najis. Sedangkan sunnah-sunnahnya yang pertama ada membaca basmalah, yang kedua mencuci kedua tangan, yang ketiga membersihkan kemaluan, yang keempat berwudu, yang kelima mengalirkan air ke seluruh kepala dan membersihkan kepala sampai ke rambut. Dan yang selanjutnya yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari anggota yang kanan lalu yang kiri. Langsung ke prakteknya. Yang pertama itu niat. Bacaannya yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan, itu juga harus bersih, harus dibersihkan. Dan masuk ke sebab yang terakhir yaitu tayamum. Tayamum di sini digunakan untuk
mengganti wudhu ataupun mandi. Nah, sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu yang pertama, saat tidak ada air namun sedikit dan tidak memungkinkan untuk melakukan toharoh dengan air yang sedikit tersebut. Yang kedua, sakit, apabila sakit itu terkena air menjadi lebih parah. Yang ketiga, airnya terlalu dingin, apabila kita menggunakan air tersebut untuk toharoh bisa mendatangkan mudarat bagi kita. Tayamum di sini ada fardu dan juga sunnahnya. Fardunya yang pertama itu niat, yang kedua mengusapkan kedua tangan ke debu lalu menipiskan debu tersebut, yang ketiga mengusapkan ke wajah sebanyak 2 kali, dan selanjutnya mengusapkannya ke kedua tangan sampai ke siku. Sedangkan sunnah-sunnahnya yang pertama itu ada membaca basmalah, yang kedua membaca basmalah lalu mendahulukan anggota yang kanan dengan yang kiri. Setelah itu sunnah yang ketiga menipiskan debu tersebut. Langsung saja ke prakteknya. Yang pertama yaitu niat, bacaannya nawaitu tayammuma li istibahatis shalah fardhal lillahi ta'ala. Selanjutnya kita tempelkan kedua tangan ke debu, kemudian kita tipiskan debu tersebut dengan cara seperti ini. Setelah itu kita diusapkan ke wajah sama seperti wudhu, dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke dagu sebanyak 2 kali. Setelah muka kita usapkan ke kedua tangan sampai ke siku kanan dan kiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebih yang maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.